Halo Aries, kita general reading hari ini untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal tanggal 14 Desember ya. Terkait kondisi umum kamu, apakah ada perubahan-perubahan yang baik di minggu pertama, minggu kedua ini ya, dibandingkan sebelumnya. Kita akan cari tahu. Sorry, tadi kayak ada yang kebuka gitu ya, tapi gak ada ya. Apa cuma perasaan aku aja? Oke, kita mulai shuffle untuk teman-teman Aries di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Desember ini. Oke, Aries, kita lihat. So, di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Desember ini mungkin dari sebelumnya pun sudah terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan hati kamu ya. Itu bisa dari orang-orang di sekitar kamu atau memang ya terkait harapan yang gagal atau harapan yang terhalang, itu juga bisa. And then ada permasalahan yang cukup serius gitu ya. And then di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ini kamu memang harus menghadapi hal-hal yang darurat ya. Jika masalah ya memang masalah yang harus diselesaikan saat ini gitu. Dan tentunya ya kamu harus tegas, kamu harus cepat beraksi, jangan ditunda-tunda lagi. Kalaupun memang harus menyelesaikan masalah-masalah yang cukup serius gitu ya. So setelah ini mungkin ada apa ya istilahnya itu lembaran baru yang lebih bisa bikin kamu tenang setelah kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kamu. Oke. Entah kenapa aku merasa gini loh, kalau seandainya sebelumnya ya sebelum tanggal readingan ini kamu udah ada masalah, terus hari ini atau mungkin ya minggu-minggu ini tuh ada masalah lain lagi yang datang, sehingga kamu kan jadi kepikiran kamu harus gimana nih gitu ya, harus dahuluin yang mana nih begitu. And so ya memang harus diselesaikan dulu masalah yang lama, kalau yang aku lihat seperti itu ya. Semoga aja setelah ini ada lembaran yang lebih membahagiakan lagi untuk kamu. Oke, kita lihat untuk pekerjaan atau karir ya. Ada hal-hal yang baik yang terjadi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 di karir kamu atau di pekerjaan kamu, asalkan kamu sudah bisa menentukan pilihan ya, menjalankan salah satu pilihan dari beberapa pilihan sebelumnya. Oke. Ya, gini misalkan Besti ya. Dalam bekerja, dalam situasi kerja memang nggak selamanya itu mulus, pasti ada aja nanti problem yang terjadi, entah problem di tugas kita, di kerjaan kita, atau kalau nggak gitu ya dari rekan-rekan kerja kita. Nah, kalau kita bisa fokus, kita juga bisa lebih memprioritaskan apa yang seharusnya dijalankan dulu ya, maka ada peluang yang baik untuk kelancaran, keberhasilan di karir kamu untuk minggu pertama, minggu kedua ini ya. Jadi harus lebih pandai-pandai dulu berpikir ya, lebih pandai dalam membaca situasi, berpikir, dan harus bisa mengambil keputusan yang tepat terkait hal-hal yang terjadi di pekerjaan kamu. Oke. Mungkin kamu perlu menyelesaikan
tugas-tugas yang mudah dulu, oke, agar kamu lebih bisa santai lagi nanti dalam mengerjakan tugas yang lain ya. Maksudnya kalau kita sudah berhasil nih menyelesaikan tugas-tugas yang kecil, ketika kita fokus untuk menjalankan tugas kita yang lumayan besar, kita udah nggak kepikiran lagi dengan tugas-tugas yang lain, begitu maksud aku ya. Tapi insya Allah di sini ada kelancaran untuk pekerjaan kamu di minggu pertama, minggu kedua ya. Setelah kamu bisa mengambil hal yang baik, keputusan yang baik atau pilihan yang baik. Nah, bisa jadi juga yang belum dapat kerjaan saat ini mungkin ada tawaran-tawaran ya, atau kalau nggak gitu ya kamu lagi bingung nih harus kirim lamaran di perusahaan yang mana. Nah, sebelum kamu melangkah lebih jauh ya, coba pikirkan dulu salah satu tempat kerja atau ya salah satu bidang yang harus kamu prioritaskan banget gitu ya. Oke, kita bahas untuk keuangan kamu di minggu pertama, minggu kedua. Untuk keuangan di sini kalau yang aku lihat ya bisa baik bisa enggak sih, tergantung kamu. Kalau kamu bisa mengatur keuangan dengan baik, pasti uang kamu juga baik-baik saja. Tapi bila mana ada pemborosan yang lumayan banyak ya, besar kemungkinan di sini ada ketidakstabilan dalam dalam keuangan kamu. Jadi harus lebih pintar-pintar ngatur keuangan ya. Entah mengapa aku merasa bahwa ada sesuatu yang mengecewakan kamu di keuangan. Ini terkait janji juga. Bisa jadi sebelumnya ada seseorang yang ingin memberi kamu uang, membayar hutang, atau menjanjikan sesuatu ke kamu, tapi dalam kenyataannya ya, di waktu dia berjanji, maksud aku temponya, dia tidak bisa menepati janjinya ini dan bikin kamu kecewa. Ya mungkin ya orang yang mau bayar hutang ini gitu ya, ada kekecewaan. Lalu harus gimana? Ya memang harus sabar dulu karena memang pada kenyataannya seperti itu. Tapi walaupun kita intinya tuh ya udah deh, tapi ya kita harus kasih dia peringatan gitu ya, atau ya harus kasih omongan lah ya ke dia agar dia itu nggak seenaknya gitu ya, karena memang itu kan hak kita dan kita ya harus menagih gitu ya. Untuk kamu yang single di sini, kalau yang kurasa di minggu pertama, minggu kedua bulan Desember ini ada hal-hal yang bikin kamu merasa diri kamu terpenuhi, hati kamu pun juga merasakan nyaman, ada kehangatan dari seseorang baru atau seseorang lama juga bisa, ada kasih sayang, ada perhatian-perhatian yang nyata untuk kamu dari seseorang ini. Bisa jadi dia memang menyukai kamu, tapi ya dia nggak berani gitu loh untuk ngungkapinnya ke kamu. Jadi dia memilih untuk melakukan yang terbaik buat kamu ya, dalam bentuk tindakan. Kalau yang aku lihat seperti itu. Oke, semoga aja suatu saat nanti dia berani untuk ngomong suka sama kamu ya. Oke. Kalau dia baik terus sama kamu ya kamu harus baik terus sama dia gitu loh, untuk menghargai dia saat ini ya, atau pengorbanan dia ke kita gitu. Oke, untuk Aries, untuk yang berpasangan di sini kalau yang aku rasa ada permasalahan yang cukup serius sehingga memang harus diselesaikan, harus dicari tahu fakta-fakta yang terjadi, yang ada, harus mau menjelaskan bisa kamu atau dianya agar kerumitan ini atau permasalahan ini nggak berlanjut lebih jauh lagi. Oke, jadi harus segera dituntaskan ya, harus saling jujur, harus saling introspeksi diri,
Karena ketika kita menjudge pasangan kita adalah seseorang yang salah, dia udah melakukan kesalahan. Nah, belum berarti diri kita juga tidak punya kesalahan, ya. Mungkin dia melakukan kesalahan karena memang ada pikiran-pikiran atau prasangka-prasangka pada dirinya ke kita, ya. Mungkin dia curiga kita begini atau begini gitu ya. Atau mungkin memang masih ada kesalahan pada diri kita sehingga menyebabkan dia seperti itu. Jadi ya harus saling introspeksi diri gitu ya. Oke. Semoga aja hubungan kamu dengan pasangan kamu tetap baik-baik saja, ya. Kuncinya harus saling jujur dan terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupin gitu, Besti ya. Apapun itu. Karena kalau orang sudah berpasangan itu ya lain lagi dari masa-masa single gitu ya. Kita harus bisa lebih terbuka sama pasangan. Dengan hal ini kan pasangan akan merasa dihargai keberadaannya gitu ya, posisinya begitu. So, buat teman-teman Aries, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu ya. Terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk Aries.